pribadi. Nah, titik temu pribadinya ada pada substansi gugatan, bahwa ini menyangkut ijazah yang diduga atau ijazah palsu. Karena ini ijazah yang melekat dengan seorang Joko Widodo, bukan presiden sembarangan. Apakah memang Jokowi adalah presiden yang sah atau tidak? Tidak. Kesimpulannya tidak. Jokowi bukan presiden yang sah karena ijazahnya palsu. Ini adalah sikap masyarakat, sikap rakyat berdasarkan proses peradilan ke-1, ke-2, ke-3, dan inilah peradilan. Ya, terima kasih. Majelis Hakim. Boleh duduk sini. Saya sebagai prinsipal Boleh duduk memberi surat kuasa. Rija, Pak Hakim bilang suruh duduk. Oh, ya. Ah, gitu. Duduklah. Tapi bukan terdakwa. Ya. Majelis Hakim yang mulia, saya sebagai prinsipal memberi kuasa kepada kuasa hukum penggugat. Nama saya Muhammad Rizal Fadilah. Bahwa setelah melihat apa yang terjadi, maka tentu saya sebagai prinsipal merasa diperlakukan tidak adil. Bahwa ketika saya memberi kuasa kepada kuasa hukum, maka saya harus membuat surat kuasa bahkan dengan tanda tangan yang basah, tanda tangan asli, diperiksa, bahkan juga diminta KTP asli. Saya kira oleh karenanya maka pada tergugat satu, yaitu Presiden Jokowi, juga harus melakukan sama. Artinya ia juga harus memberi kuasa dengan tanda tangan yang asli, begitu. Masalahnya adalah ini perdata, bukan hukum tata negara ataupun tata usaha negara, bukan peradilan yang berhubungan dengan administrasi negara. Ini adalah peradilan perdata. Perdata itu privat. Jadi ketika seorang presiden digugat, maka dia harus memberikan kuasa secara pribadi. Apakah dia pakai cap jabatan presiden atau tidak, tapi harus tanda tangan dari Joko Widodo bahwa yang digugat di sini adalah presiden. Tapi jangan lupa Joko Widodo bukan sembarang presiden. Begitu, oleh karenanya melekat antara hal yang bersifat pribadi dengan jabatan. Tapi berkali-kali kuasa hukum juga menyatakan ini pribadi. Nah, titik temu pribadinya ada pada substansi gugatan, bahwa ini menyangkut ijazah yang diduga atau ijazah palsu. Karena ini ijazah yang melekat dengan seorang Joko Widodo, bukan presiden sembarangan. Oleh karena itu, maka mau tidak mau, presiden yang bernama Joko Widodo harus memberi surat kuasa. Begitu, tidak bisa dengan kepres, bisa dengan mandat kepada Jaksa Agung ataupun kepada Mensesnek. Saya kira di sini tadi tegaskan lagi ada hukum acara perdata, maka digunakan dasar kepada hukum acara perdata. Jadi sebagai prinsipal dengan cara seperti ini, bahwa untuk penggugat harus tanda tangannya penggugat sendiri pribadi, tapi secara yang pihak lain tergugat boleh dengan jabatan, boleh dengan mandat, maka ini adalah perlakuan yang tidak adil. Gitu. Sebagai prinsipal, maka kita harus sama kedudukannya di depan hukum. Tadi equality before the law harus sama. Presiden adalah warga negara. Saya dan teman-teman juga prinsipal warga negara. Jadi dalam keadaan seperti ini, maka majelis hakim yang mulia dimohon bahwa untuk hal ini Presiden atau Joko Widodo harus menandatangani sendiri surat kuasanya kepada kuasa hukum.
Dan ketika itu tidak bisa, maka tidak sah siapapun yang menerima kuasa. Nah, apabila majelis hakim sulit untuk memutuskan, tentu majelis hakim bisa disebut sudah tidak siap. Berarti perlu adanya majelis hakim baru. Kalau memang itu adalah untuk menetapkan proses persidangan yang berjalan secara equal, secara adil, secara berkedudukan sama di depan hukum. Jadi saya sebagai warga negara tentu berkeberatan kalau presiden tidak didudukan sebagai warga negara. Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Terima kasih. Pertama, ini adalah sejarah terburuk dalam bidang hukum dan proses peradilan di Indonesia. Bagaimana majelis hakim tidak mampu memimpin persidangan dan mengetuk palu tanpa ada kejelasan mengetuk palu untuk apa, gitu. Sehingga di sini menggambarkan ini bukan proses hukum, gitu. Dan ini adalah cacat hukum atau gambaran tentang sejarah hukum yang buruk. Kemudian disinilah gambaran bahwa ini pengadilan rakyat. Walaupun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi ini pengadilan rakyat. Artinya apa? Rakyat memantau proses peradilan ini. Dan substansinya adalah apakah Jokowi punya ijazah? Dan kalau ijazahnya dipunyai, apakah palsu? Kita dengan proses yang ada, ke-1, ke-2, ke-3, sudah lebih meyakinkan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Dan kalaupun berani menampilkan ijazahnya itu palsu. Proses persidangan sekarang menambah keyakinan. Dan rakyat melihat, karena ini adalah pengadilan rakyat. Rakyat melihat proses semua ini. Jadi bisa menilai apakah memang Jokowi adalah presiden yang sah atau tidak? Tidak. Kesimpulannya tidak. Jokowi bukan presiden yang sah. Karena ijazahnya palsu. Ini adalah sikap masyarakat, sikap rakyat berdasarkan proses peradilan ke-1, ke-2, ke-3. Dan inilah peradilan terburuk dalam sejarah hukum di Indonesia. Hakim tidak mampu. Berikutnya harus ada majelis hakim baru. Dan Jokowi yang digugat ini harus bisa datang satu sebagai prinsipal. Yang kedua, kalau memang mewakilkan, wakilnya dengan kuasa hukum yang sah. Dan yang ketiga, membawa ijazahnya. Ijazahnya dibawa. Hanya itu yang dituntut oleh rakyat. Hanya itu yang dituntut oleh rakyat. Kalau tidak bisa, Jokowi tidak punya ijazah. Dan kalaupun ijazah ada, ijazahnya palsu. 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 Palsu.